Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farid Fakhruddin dari kelas TI 24G. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sunnah menjadi hukum Islam. Langsung saja kita ke materi. Secara bahasa, sunnah berarti jalan, kebiasaan, atau cara hidup. Secara istilah dibagi menjadi dua dalam ilmu hadis dan usul fikih. Kita masuk ke dalam ilmu hadis terlebih dahulu. Dalam ilmu hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, qauliyah, perbuatan fi'aliyah maupun persetujuan taqririyah. Selanjutnya kita masuk ke dalam usul fikih. Dalam usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Kita masuk ke kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Yang pertama ada sunnah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Benar, sunnah memiliki peran penting dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini merupakan salah satu fungsi utama sunnah dalam Islam. Secara umum, penjelasan sunnah terhadap Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti menetapkan hukum baru yang tidak disebut langsung dalam Al-Quran. Sunnah juga bisa menetapkan hukum yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Contohnya adalah larangan memakan hewan berkuku tajam seperti burung pemangsa, tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi dijelaskan dalam hadis. Melengkapi dan merinci hukum-hukum yang global. Melengkapi dan merinci hukum-hukum yang global merupakan salah satu peran utama sunnah dalam hubungan dengan Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menyampaikan hukum secara mujmal, umum atau global, tanpa penjelasan rinci, dan sunnah Nabi Muhammad SAW datang untuk pertama merinci tata cara ibadah. Al-Quran memerintahkan ibadah tetapi tidak menjelaskan rinciannya. Sunnahlah yang merincikannya. Contohnya ada di sholat. Dirikan sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Namun jumlah rakaat, bacaan, posisi, ruku, sujud, tasyahud, dan waktu-waktu sholat semuanya dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnah. Kita masuk ke poin ketiga, kadang-kadang menjadi dasar hukum mandiri. Sunnah kadang-kadang menjadi hukum dasar mandiri, yaitu menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Dalam hal ini, sunnah berfungsi sebagai sumber hukum tersendiri, sejajar dengan Al-Quran namun tetap tidak bertentangan dengannya. Contohnya ada di hukum rajam bagi pezina muhsan atau yang sudah menikah. Kesimpulannya adalah sunnah sebagai dasar hukum mandiri menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersandar pada teks Al-Quran, tapi juga pada wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnah. Karena itu, mengingkari sunnah sebagai sumber hukum sama dengan mengingkari sebagian ajaran agama Islam. Selanjutnya ada jenis-jenis sunnah. Yang pertama ada sunnah qauliyah atau ucapan Nabi. Adalah jenis sunnah yang berupa ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk perintah, larangan, penjelasan, fatwa, doa maupun nasihat. Ini adalah bentuk sunnah yang paling banyak tercantum dalam kitab-kitab hadis. Contohnya adalah larangan mudorot. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Maknanya adalah prinsip dasar dalam hukum Islam tentang larangan membahayakan. Yang kedua ada sunnah fi'aliyah atau perbuatan Nabi. Sunnah fi'aliyah menunjukkan praktik nyata ajaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Umat Islam diperintahkan untuk meneladani perbuatan beliau sebagai bentuk pelaksanaan syariat, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Contoh kecilnya adalah adab makan dan minum Nabi, makan dengan tangan kanan
mengucap basmalah, dan tidak meniup makanan yang panas. Yang terakhir ada sunnah takririyah atau persetujuan Nabi. Sunnah takririyah adalah persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan para sahabat yang beliau ketahui dan tidak beliau tolak atau larang. Diamnya Nabi menunjukkan bahwa perbuatan atau ucapan tersebut dibenarkan dan dibolehkan dalam syariat. Contohnya adalah sahabat mengimami sholat dan mengucapkan doa. Seorang sahabat membaca Al-Fatihah dan menambahkan doa dalam sholat. Setelah dilaporkan kepada Nabi, beliau berkata, apa yang dia baca adalah benar. Kita masuk ke kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan menurut saya. Yang pertama adalah sunnah memiliki otoritas hukum setelah Al-Quran. Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Ia menjelaskan, merinci dan melengkapi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, serta menetapkan hukum baru berdasarkan wahyu. Quran Surat An-Najm ayat 3-4 dan Quran Surat Al-Hisyrah ayat 7. Yang kedua, sunnah penting dalam membentuk fikih dan praktik umat Islam. Mayoritas hukum dalam fikih, ibadah muamalah, akhlak, pidana, dan lain-lain sumber dari sunnah Nabi, baik yang berupa ucapan, qauliyah, perbuatan fi'liyah maupun persetujuan takririyah. Yang ketiga, sunnah menjadi pedoman hidup berdasarkan tuntunan Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi umat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sunnah menggambarkan bagaimana ajaran Al-Quran dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh Rasulullah SAW. Sekian pemaparan materi mengenai sunnah menjadi hukum Islam. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.